Lu Xiuyuan. Kita sudah menikah 7 tahun. Bahkan saat melakukan hal seperti ini kamu tidak mau menciumku. 3 kali sebulan ini sudah cukup. Lu Xiuyuan. Xiahe. Lu Xiuyuan, asal kamu tanda tangan perjanjian ini, aku akan setuju untuk menyelamatkannya. Bagaimana kamu lupa 7 tahun lalu? Kamu menggunakan nyawa adikku untuk mengancamku memaksaku menikahimu. Setiap pasal dalam perjanjian itu aku sudah penuhi. Kamu masih mau apa lagi? Sudah 7 tahun kamu masih menyalahkanku. Apakah kamu tidak punya sedikit pun? Kamu mau bilang cinta? Jiangning, aku ingin kamu mati. Mana mungkin aku mencintaimu? Bos Jiang, ada klien di dalam, katanya kenalan Anda. Sudah lama tidak bertemu Jiangning. Kamu keluar dulu. Tinggalkan Lu Xiuyuan kalau tidak. Yang akan kutuangkan ke tubuhmu berikutnya adalah asam sulfat. Apakah kamu pikir dengan perlindungan Lu Xiuyuan, aku tidak berani menyentuhmu? Beranikah kamu seluruh kota Yuncheng? Siapa yang tidak tahu kamu adalah badut paling hina di samping Lu Xiuyuan? Xiaoyan, kalau kamu ingin mati, aku akan mengantarmu sendiri. Kamu yang imut ini berani memukulku, Bos Lu. Bagaimana Anda bisa datang? Jiangning, apa yang kamu lakukan? Bos Jiang tidak ada. Tolong aku. Kamu datang untuk apa? Xiuyuan, tolong aku. Kamu datang untuk apa? Ruyan sudah kembali ke negara ini, tidak bilang-bilang. Xiuyuan, aku hanya datang mencari Jiangning untuk mengobrol. Dia langsung marah. Kamu percaya dia? Orang sepertimu. Apa yang tidak bisa kamu lakukan? Ya, orang sepertiku. Aku paling benci kalau orang lain salah paham padaku, meskipun itu kamu. Jiangning, kamu gila. Sakit jiwa. Lu Xiuyuan. Jangan lupa kontrak itu. Kamu harus selalu memenuhi permintaanku, Jiangning. Segera datang dan cium aku. Xiuyuan, kepalaku pusing. Ayo pergi. Aku kasih waktu 5 detik untuk berpikir. 5, 4, 3. Xiuyuan, jangan pergi. Jiangning, kamu benar-benar membuatku muak. Kenapa sih masih banyak pria baik di dunia ini? Harus dia ya. Kecuali Lu Xiuyuan. Aku tidak mau yang lain. Baiklah, aku tahu aku tidak bisa membujukmu. Aku juga tidak tahu apa yang membuatmu terpesona. Diam, tidak ada satu kata pun yang aku suka. Suka atau tidak? Tunggu, kenapa Lu Xiuyuan sangat peduli pada Xiaoyan? Aku sudah cek. Xiaoyan tidak ada hubungannya dengan Sama keluarga Lu. sekali. Ini harus kamu tanyakan sendiri padanya.
Sayang, membunuh Xiahe belum cukup ya? Sekarang ada Jianying lagi. Silakan masuk. Kamu siapa? Aku asisten yang dikirim Bos Jiang. Bos Jiang bilang dia bisa donor darah. Tapi nanti, Ini kacau. ini keinginan Bos Jiang katanya. Anakmu baru saja diterima di universitas ternama luar negeri tapi keuangan keluarga tidak mencukupi. Kamu pikir-pikir baik-baik. Hei, kamu kembali. Kakak kamu tenang saja. Aku sudah cari kambing hitamnya. Jianying, aku kasih tahu. Lu Xiyuan pasti akan jadi milikku. Jangan mimpi merebutnya dariku. Ini bukan Bos Jiang kecil ya, kenapa tidak melihat Lu Xiao? Dia pergi ke kota lain untuk negosiasi proyek. Kamu tahu apa Bos Jiang ini sedang menyembunyikan harta karunnya? Dia mana tega membawa Lu Xiao untuk kita nikmati. Setelah 7 tahun menikah masih mesra begini hubungan Bos Jiang dengan Lu Xiao. Benar-benar bikin iri. Cepat lihat itu kan Lu Xiao. Maaf ya Jianying Jie, hari ini si Yuan Ge. Sudah aku pinjam. Jianying Jie, kamu kan orangnya besar hati, pasti nggak keberatan kan? Maaf ya. Aku keberatan. Jianying, kamu. Siapa yang suruh kamu bawa dia ke sini? Miss ya jadi orang ketiga. Mengganggu rumah tangga orang. Gimana rasanya menggoda suami orang? Jianying Jie, kayaknya kamu salah paham. Aku dan si Yuan Ge hubungan kita bersih. Kamu ke sini. Kamu gila ya? Gimana kasihan sama Xiaoyan? Aku nggak ada perasaan sama dia. Kalau dia punya perasaan apa sama kamu? Orang buta aja bisa lihat. Aku peringatkan kamu jangan sentuh dia. Kalau nggak kamu bakal menyesal. Jianying mau tahu kenapa Lu Xiyuan baik banget sama aku? Kamu pasti pernah lihat cincin bertuliskan Hael yang selalu dipakai Lu Xiyuan kan? Masih nggak ngerti, aku kasih clue lagi deh. Aku punya kakak kembar yang namanya Xiahe. Lu Xiyuan minta tolong aku selamatkan adiknya, tapi selama 7 tahun ini, pernahkah kamu dengar Lu Xiyuan bicara tentang dia? Aku peringatkan kamu jangan sentuh dia. Jadi orang yang aku selamatkan dulu bukan adik Lu Xiyuan, tapi kakakmu Xiahe. Pada saat kamu memaksa Lu Xiyuan tanda tangan kontrak itu, kakakku karena terlambat ditolong meninggal. Xiaoyan bilang, Barusan kamu nanya aku, benar-benar terjadi. mengganggu rumah tangga orang. Gimana rasanya menggoda suami orang coba? Kamu tanya diri kamu sendiri deh Jianying. Ini nggak mungkin. Kalau gitu aku buktiin ke kamu. Lihat Lu Xiyuan selamatkan aku atau kamu. Jianying. Lu Xiyuan, aku kira Xiaoyan yang jahat dan nggak punya prinsip, tapi sekarang aku baru sadar. Orang yang keji sampai tidak memilih cara itu adalah aku. Aku ternyata demi kepentingan pribadiku sendiri membunuh satu nyawa. Jianying. Istriku tidak perlu kau urus. Istri, kalimat ini keluar dari mulutmu. Sungguh lucu. Bagaimana belum bercerai sudah mengincar? Oh, aku lupa kau anak haram.
Tahu ada yang punya pasangan tapi tetap mendekati keluarga ya gaya begini. Kau. Matilah. Hampir saja aku berhasil. Masalah Xiahe aku dengar dari Xiaoruyan. Lalu, Maaf, aku akan cari cara untuk menebusmu. Xiahe. Asal kau tanda tangani perjanjian ini, aku akan setuju untuk menyelamatkannya. Bagaimana? Di seluruh kota Yun hanya aku dan dia yang memiliki golongan darah panda yang sama. Selain aku, kau tidak akan menemukan orang kedua yang bisa menyelamatkannya. Jianging. Kau terlalu keji. Tidak bisa mendapatkan hatimu, mendapatkan tubuhmu juga bisa. Kau masih punya waktu 5 menit untuk mempertimbangkan. Menebus satu nyawa. Dengan apa kau menebus? Bagaimana kau menebus? Seumur hidupku aku tidak akan memaafkanmu. Kecuali kau mati. Lu Xiuyuan, apakah kau sangat membenciku? Setiap detik di sisimu. Aku ingin membunuhmu dengan tanganku sendiri. Karena kau menghambat. Waktu terbaik untuk menyelamatkan Xiahe, kau membunuh Xiahe. Dan menggunakan cara yang begitu keji. Untuk menghinaku. Aku tidak sengaja. Jika aku tahu, aku hanya terlalu mencintaimu. Mencintaiku. Kau tahu kenapa aku setuju? Setiap bulan bertemu denganmu 3 kali. Karena di waktu itu, aku bisa menghinamu sepuasnya. Matilah kau. Jianging. Jianging. Lu Xiuyuan, aku tahu. Penjelasan yang terlambat tak ada artinya. Tapi tolong dengarkan aku jika aku tahu. Xiahe akan mati karena kecerobohanku. Aku takkan pernah memilih untuk mengancammu saat itu. Apapun alasannya, cintaku seharusnya tidak mengalahkan nyawanya. Jadi, surat perjanjian ini ku kembalikan padamu bersama dengan kebebasan. Mulai hari ini kita sudah selesai. Kamu semakin berani ya. Aku pergi Lu Shao jam segini masih asyik.
Tak takut istri marah. Ah, sudah cerai. Benarkah sepertinya langit runtuh Jiangning itu? Takkan pernah cerai denganmu, apa kamu bohong? Pokoknya aku sudah tanda tangan surat cerai. Mulai sekarang aku dan wanita itu tidak ada hubungan lagi. Ayo. Ah, jangan cuma duduk, ayo. Ayo kita bersulang, ngomong banyak buat apa? Ayo. Lu Xiyuan tanpa Jiangning sangat bahagia. Tapi Jiangning tanpa Lu Xiyuan. Xiyuan Ge. Apa yang terjadi? Xiyuan Ge kenapa minum banyak sekali? Senang karena jomblo lagi. Jomblo Xiyuan Ge dan Jiangning sudah cerai. Xiyuan Ge. Pergi. Xiyuan Ge. Ruyan. Ge kasih nasihat ya. Meskipun dia sudah cerai dengan Jiangning, kamu juga tak ada kesempatan. Tidak mencoba bagaimana bisa tahu. Kenapa kamu minum banyak sekali? Aku akan panaskan susu untukmu, untuk menenangkan perut. Jiangning, bisakah kamu? Sungguh gila, kenapa aku ingat wanita itu. Lu Xiyuan, kamu kenapa? Bukannya kamu ingin dia hilang? Kenapa kamu? Mengapa dia bisa cerai begitu saja? Aku bukan bonekanya. Halo. Xiyuan, kakak tenang saja, aku baik-baik saja. Zian, tunggu aku di luar sebentar. Ruyan, apakah aku terlalu memanjakanmu? Xiyuan, kakak, apa maksudmu? Kamu yang merancang Jiangning jatuh ke air kemarin. Sekarang pura-pura sakit, apa maumu sebenarnya? Xiyuan, kakak, aku melakukan ini. Apakah kakak benar-benar tidak tahu alasannya? Xiyuan, kakak. Aku dan kakak memiliki wajah yang sama. Kamu bisa menganggapku sebagai dia. Aku hanya ingin selalu berada di sisimu. Tapi kamu bukan dia dan tidak mungkin menjadi dia. Lalu bagaimana dengan Jiangning? Jiangning bukan siapa-siapa. Mengapa dia bisa berada di sisimu selama 7 tahun? Jangan lupa kakakku. Pacarmu yang pertama dibunuh olehnya. Kamu bersekongkol dengannya. Lalu apa bedanya kamu dengan pembunuh kakakku? Xiyuan, kakak, semua ini karena wanita Jiangning yang membunuh kakak. Kalau dia, Dat Eng Li Biawao, kakakku pasti tidak akan mati. Mengapa dia, tidak Dat Eng Li Biawao? Mengapa? Ruyan, aku berjanji pada kakakmu. Aku akan merawatmu dengan baik. Lalu apa bedanya kamu dengan pembunuh kakakku? Sini minggir. Siapa tadi Jiangning? Katanya setelah bos lu bercerai setiap malam berpesta. Sangat senang, kenapa sekarang ingat? Peduli pada mantan istri. Itu lebih baik darimu, aku belum bercerai dengan Jiangning sudah mengincar. Kamu tidak berhak dan tidak pantas peduli pada Jiangning. Aku hanya ingin tahu apakah dia sudah mati. Kalau sudah, justru lebih baik. Kalian tidak malu.
Ini rumah sakit, apa yang kalian lakukan? Lepaskan. Yunhan, sekarang kamu bisa mengejar Jianging. Main dengan sisa-sisaku. Bagaimana mungkin Jianging jatuh cinta pada orang sepertimu? Dan untuk orang sepertimu? Orang sepertiku kenapa jangan lupa. Dulu Jianging yang meminta untuk bersamaku. Semua yang terjadi hari ini itu salahnya sendiri. Lu Xiyuan, kamu si imut, jangan menyesal. Seharusnya kamu pada Jianging. Tidak ada sedikit pun perasaan. Kalau tidak, aku tunggu lihat kamu jadi bahan tertawaan. Tunggu dulu. Kamu bilang Jianging sebenarnya kenapa sih? Wanita itu apa hubungannya sama aku? Tidak kamu lihat. Media sosialnya sudah sebulan gak update. Dia sebelumnya selalu konsisten, setiap hari share kegiatan kalian berdua. Yunhan kan lagi ngejar dia mungkin. Gak tahu lagi senang-senang di mana. Tapi aku selama ini terus menyelidikinya. Nggak ada kabar sama sekali. Kali ini dia juga nggak datang ke acara perkumpulan sebelumnya meskipun kalian berdua bertengkar. Dia juga nggak mungkin sampai nggak peduli sama perusahaan, Jiang kamu bilang. Jangan-jangan dia beneran kenapa-napa. Gimana dia bisa mati gitu? Mungkin cuma lagi marah-marah udah reda. Pasti balik tapi menurutku. Aduh, ini kan bos lu ya. Selamat ya bos, lu udah bebas lagi. Menurutku si cewek Jiang ini sampai sekarang jadi begini. Itu sih pantas banget ya. Gimana ceritanya? Waktu itu negosiasi sama aku. Aku tahu dia alergi alkohol, aku bilang sama dia. Kalau kamu minum 2 botol ini. Deal, dia langsung. 2 botol langsung habis. Terakhir. Dibawa ke rumah sakit. Minum ini aku kerja sama-sama kamu. Jangan bercanda deh. Aku nggak suka bercanda. Ini. Minggir. Pelan-pelan bos lu, pelan-pelan. Si Yuan orang tadi itu posisinya nggak rendah loh. Kamu demi membela Jianging, sampai berani nggak enak sama dia. Siapa bilang aku membela dia, aku cuma nggak suka. Orang-orang yang suka pakai kekuasaan buat nindas. Sok keras kepala aja kamu. Kalian bawa semua barang-barang Jianging. Kirim ke apartemenku. Oke. Chengzi, Jaga baik-baik perusahaan Jiang. Jaga baik-baik dirimu juga dan jangan salahin Lu Xiyuan. Si Yuan. Apa sih? Proposal yang kamu berikan ke Jianging, dia kembalikan. Ada yang tidak beres. Apa yang tidak beresnya? Jangan terlalu parno. Kamu pikir Jianging benar-benar ada masalah? Kamu pikir dulu meskipun dia bertengkar, denganmu dia tidak akan melakukan hal yang merugikan kepentingan grup Jiang, tapi aku dengar kabar. Sekarang grup Jiang diambil alih oleh Tang Cheng, kamu pikir mungkin? Apa sih kamu tidak ada kerjaan ya? Aku cuma khawatir sama dia. Wanita yang tidak takut apapun ini. Dia bisa ada masalah apa? Bagaimana kalau Abang Si Yuan, aku pergi dulu? aku sengaja bikin makan siang buat rayain kamu. sudah pulang. Aku bikin makanan favoritmu, Buddha Jumps over the wall. Tenang. Aku tahu kamu alergi seafood, aku pakai bahan baru, coba deh. Kapan aku pernah makan masakanmu? Ayo coba dong, kali ini beda. Cicipin sedikit. Enggak mau. Dengerin, coba sedikit cepat. Enak tidak? Kayaknya lumayan. Jianging, kamu tidak perlu melakukan hal-hal yang tidak perlu ini.
Maafin aku atas ketidakdewasaan sebelumnya ya. Jangan lupa apa yang dia lakukan ke Xia He Lu Xiyuan. Hilangkan perasaanmu yang tidak seharusnya ke Jianging. Abang Xiyuan, kamu tidak mau coba. Aku alergi seafood. Lu Xiyuan, apa yang harus aku lakukan agar kamu mencintaiku? Kamu kenapa lagi? Kenapa aku tidak ada catatan? Kenapa aku harus kasih kamu catatan? Kamu tidak hanya punya catatan khusus tapi juga nada dering khusus. Aku juga mau. Boring nih. Aku kasih kamu nada dering khusus loh. Aku akan lebih baik ke kamu. Gila. Kamu bisa pelan-pelan suka sama aku. Kita masih punya banyak waktu. Xiyuan ada masalah. Ada masalah apa? Lihat, aku nemuin Ye Yunhan sama Tang Cheng. Sering ke sebuah kompleks pemakaman, aku mengikuti mereka ke sana dan melihat. Melihat apa? Melihat nisan Jianging. Apa kau bilang Jianging benar-benar sudah mati? Siapa dia sampai aku tahu bagaimana mungkin dia bisa mati? Aku bosan dengan semua trik ini. Pergi hancurkan keluarga Jiang, paksa Jianging muncul. Kalau dia ingin bermain, aku akan menemaninya. Bos tang proyek kita dan aliran dana. Simua Diputus Oli Kilyarga Lu Kalau, Kilyarga Lu Tidak. Kita tidak akan bisa bertahan hari ini, bagaimana bisa begini? Bukankah aku baru saja mentransfer 20 juta pagi ini? Kilyarga Lu Tela, menambah Sengen Dan, meningkatkan dana yang kita miliki tidak cukup untuk dibakar di pasar internasional. Pihak keluarga Lu menyampaikan pesan bahwa kecuali mereka bertemu Bos Jiang, mereka tidak akan berhenti. Dia gila, pantas saja Lu Xiyuan. Siapa yang bisa menahan serangan sekuat ini? Katakan padanya. Bukankah dia ingin bertemu Jianging? Suruh dia datang menemuiku, baiklah. Apa yang harus dilakukan dengan Jianging? Satu-satunya hal yang kamu tinggalkan. Aku juga tidak bisa menjaganya. Bukankah ini tempat kamu dan Jianging menikah? Lu Xiyuan, bukankah kamu mencari Jianging? Dia ada di sini. Tang Cheng ini, lelucon ini, tidak bisa diterima. Bos Lu. Di tengah mimpi saat tengah malam. Apakah kamu tidak pernah bermimpi Jianging datang menemuimu? Dia sudah mati. Seperti yang kamu inginkan, dia sudah mati. Hasil ini memuaskan Bos Lu. Lagi-lagi kompleks pemakaman, lagi-lagi foto kenangan. Lalu apa? Aku sudah cukup melihat permainan membosankan ini. Di mana dia? Suruh dia keluar, jika tidak, aku akan membuat keluarga Jiang bangkrut. Kamu bilang foto kenangan itu palsu. Bagaimana dengan surat kematian ini? Apakah itu juga palsu? Sebelum aku melihatnya sendiri, aku tidak akan percaya apapun. Hari ini aku harus melihat orangnya hidup atau mayatnya jika mati. Jika kamu tidak percaya apapun, lihatlah ini. Tidak mungkin. Cincin ini adalah barang terakhir yang ditinggalkan Jianging sebelum kematiannya. Setidaknya cincin pernikahan harus kau kenakan untukku kan? Sayang, bukankah Lu Xiyuan sendiri yang memakaikannya untukmu? Aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik ya.
Ada apa? Hari ini, boleh tidur sama kamu. Aku agak takut. Takut apa? Lain kali cari alasan yang lebih baik. Sudah menikah tapi belum menjalankan kewajiban suami istri. Kamu mau aku menjalankan? 3 kali sebulan. Kalau lewat ya sudah. Kamu lebih tahu dariku betapa dia menghargai cincin ini. Bagaimana mungkin Jiangning mati? Tidak mungkin. Jiangning, kamu di mana? Jangan bercanda, keluar dong Jiangning. Jiangning. Si Yuan ge, aku dengar Jiangning sudah meninggal. Selamat ya, akhirnya kamu bisa bebas dari cengkeraman wanita itu. Tidak mungkin Jiangning, tidak mungkin mati. Sekarang aku sudah menghancurkan keluarga Jiang. Dengan sifatnya pasti dia tidak akan membiarkanku. Dia pasti akan munculkan. Si Yuan ge, kenapa Jiangning sudah meninggal? Apakah kamu tidak senang? Wanita itu sudah menyiksamu selama 7 tahun. Membuatmu menderita, sekarang kamu sudah bebas. Tidak mungkin, dia tidak mungkin mati. Aku akan mencarinya sekarang. Si Yuan ge, kamu tidak mungkin jatuh cinta pada Jiangning, kan? Bagaimana mungkin aku jatuh cinta pada Jiangning? Wanita seperti dia aku hanya tidak tahan kalau ditipu, apalagi olehnya. Tapi kalau aku membencinya, kenapa sekarang hatiku sakit sekali ketika melihat foto Jiangning yang sudah meninggal tadi aku. Kenapa? Si Yuan ge. Sekarang Jiangning sudah meninggal. Si Yuan ge. Sekarang Jiangning sudah meninggal. Di dunia ini hanya aku yang paling mencintaimu. Si Yuan ge, terima aku dong. Aku pasti akan lebih mencintaimu daripada Jiangning. Akan lebih mencintaimu daripada kakak kandungku sendiri ya. Aku sudah janji sama kakakmu untuk menjagamu ke depannya. Kamu urus sendiri. Miss Ya, sesuai perintahmu kami sudah mengikuti Bos Lu. Tidak sengaja memotret sesuatu yang lain, kamu harus lihat. Si Yuan kenapa minum sampai segini banyak? Kenapa? Selama beberapa tahun ini aku setiap saat melampiaskan kebencianku pada Jiangning. Dia seperti orang bodoh. Menerima semuanya tanpa syarat. Cincin ini katanya. Kamu Lu Yuan yang memasangnya di jariku. Aku yang memakaikannya untuknya, dan dia takkan pernah melepasnya. Si Yuan, ingatlah bahwa dia adalah orang yang memaksa dirimu selama 7 tahun dengan selembar kertas. Dia adalah orang yang paling kamu benci. Sadarlah. Tapi aku menyesal. Jiangning sudah meninggal.
Seseorang harus melihat ke depan. Xian katakan padaku. Kalau aku tidak mengatakan hal-hal itu padanya, apakah dia mungkin tidak akan mati? Xian, aku ingin pergi ke makamnya besok. Temani aku. Baik. Silahkan masuk. Kakak senior. Aku sudah mengurus semuanya dengan Lu Xiyuan, hanya saja dia masih membenci Mu Jiangxi. Sepertinya tidak bisa diselamatkan lagi. Lupakan saja, biarkan begitu. Jiangning, aku tahu mengatakannya sekarang mungkin tidak tepat. Tapi izinkan aku sekali ini berani. Sebenarnya aku juga. Kakak senior. Terima kasih telah menyelamatkanku. Bagiku kamu sangat penting. Tapi perasaan ini bukan tentang cinta. Berita tentang kematianku yang pura-pura, tolong rahasiakan untukku. Besok aku akan menyelesaikan satu hal terakhir. Lalu aku akan pergi. Mengerti, istirahatlah lebih awal. Selamat malam. Jiangning, apakah kamu masih belum bisa melupakan Lu Xiyuan? Lu Xiyuan Jiangning. Seumur hidup ini jangan pernah bertemu lagi, kapan kita bisa bertemu sekali lagi? Meski bagaimanapun cincin pernikahan harusnya kamu yang memasangkannya di jariku, kan? Lu Xiyuan, oh Lu Xiyuan, setelah hari ini, kamu dan aku seharusnya tidak pernah bertemu lagi seumur hidup. Mengapa Lu Xiyuan datang ke Taman Mawar? Bukankah ini tempat yang paling dia benci? Lagi-lagi makam, lagi-lagi foto kenangan. Surat kematian lagi. Jiangning. Caramu tidak ada habisnya. Kau pikir dengan begini aku akan mencintaimu? Mimpilah. Bahkan jika aku mati, di hatimu aku tetap tidak berharga. Lihat, Kau tidak ada kerjaan ya? hanya saat di dalam lukisan, kau baru melihatku begini cantik ya. Jelek banget. Lu Xiyuan, aku akan menunggu sampai kau mencintaiku. Selama yang di sampingmu adalah aku, tak masalah menunggu berapa lama. Orangnya sudah mati. Simpan sampah ini buat apa? Ternyata kau benar-benar membenciku, kematianku. Di hatimu tidak meninggalkan sedikit pun bekas.
Jianging, kau menang. Jianging, aku menyesal. Mari kita mulai lagi. Ah, Kenapa kau tidak pernah melihatku? 2 orang mati kau ingat terus. Aku yang masih hidup malah kau abaikan. Kenapa sih? Nonesia. Bunuh Jianging uang bukan masalah. Tiga hari ini telepon tidak diangkat, pesan tidak dibalas. Lu Xiyuan, meskipun kau setiap hari mengurung diri di taman mawar ini, Jianging tetap tidak mungkin hidup kembali. Lu grup pun kau tidak mau urus lagi ya. ya. Ye Yunhan tahu. Di mana dia mati, Ye Yunhan barang-barang peninggalan Jianging. Aku harus dapatkan barang-barang peninggalannya. Pelan-pelan. Apa kau tahu di mana barang peninggalan Jianging? Katakan padaku. Kau pantas ya 7 tahun. Siapa yang tidak tahu Jianging mencintaimu sampai mati? Waktu dia masih hidup kau tidak menghargainya, sekarang dia sudah mati. Baru mau jadi orang yang setia. Lu Xiyuan, kau tidak pantas mendapatkan cinta Jianging. Tidak pantas mendapatkan barang yang dia tinggalkan. Apa yang kau hutang pada Jianging? Aku yang akan mencarikannya. Bukannya kau ingin barang peninggalan Jianging? Mari. Di depan semua karyawan berlututlah. Tidak mau berlutut, pergi sana. Ye Yunhan, kuharap kau mau membantuku. Berikan barang-barang peninggalan Jianging padaku. Apakah kamu benar-benar bisa melakukan ini demi Jianging? Sudahlah. Ini kunci villa tempat Jianging bunuh diri. Apa yang kamu inginkan ada di dalam sana, dengarkan baik-baik. Aku tidak menyerah, aku ingin membuat sisa hidupmu hidup dalam penyesalan terhadap Jianging. Jianging, aku datang mencarimu. Aku akan membawamu pulang. Baik. Lu Xiyuan, cepat kemari lihat. Tidak. Jianging masih hidup, dia tidak mati. Dia masih hidup. Jianging.
Lu Xiuyuan. Apa yang sudah kamu lakukan? Lu Xiyuan sudah pergi ke villa, dia masih tidak mau melepaskanmu. Tidak masalah. Aku tidak mencintai atau membencinya sudah 7 tahun aku menyiksa diri. Saatnya hidup untuk diriku sendiri. Hati-hati. Suka sekali pura-pura mati ya? Maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Lu Xiyuan akhirnya milikku seorang. Lu Xiyuan cepat ke rumah sakit. Jiang Ying tidak mati. Dia dan Ye Yunhan mengalami kecelakaan, sedang dirawat di rumah sakit. Bagus Jiang Ying, kamu masih hidup. Kali ini gantian aku yang mencintaimu. Jiang Ying, kamu sudah bangun. Kamu siapa? Lihian mana kakak kelas Y? Terakhir kakak kelas Y yang melindungiku, dia baik-baik saja kan? Kakak kelas Ye terluka ringan, tidak apa-apa. Jiang Ying, sekarang kamu merasa bagaimana? Orang ini siapa? Sakit ya? Jiang Ying, aku Lu Xiuyuan. Dulu kamu memaksaku menikahimu, dan mengejariku selama 7 tahun, semua ini kamu lupa. Tuan. Jangan merasa dirimu tampan lalu ngomong sembarangan di sini. Aku Jiang Ying mengejarmu 7 tahun dan memaksamu menikah. Jangan bercanda. Bukan Jiang Ying. Jiang Ying, kamu baru saja operasi, istirahat dulu. Trauma memang bisa menyebabkan amnesia, tapi kok bisa? Hanya lupa Xiyuan seorang. Ini adalah akibat dari cedera otak. Amnesia selektif di mana pasien akan secara aktif melupakan ingatan yang menyakitkan. Seiring berjalannya waktu, mungkin kondisi ini bisa membaik. Tapi juga mungkin, dia tidak akan ingat apapun seumur hidup. Keluarga pasien harus siap secara mental. Terima kasih dokter, jangan khawatir. Orangnya sudah ditemukan, itu hal yang baik. Ingatan akan pulih perlahan. Xian, apakah aku benar-benar seburuk itu sebelumnya? Atau apakah aku hanya membawa rasa sakit baginya? Xian, tolong bantu aku selidiki kecelakaan ini. Aku merasa pasti ada yang tidak beres. Dan Lu Group serahkan padamu. Lalu kamu, Aku hanya ingin berada di sisinya sekarang. Dan memperbaikinya. Untuk saat ini fokuslah pada pemulihan, jangan terburu-buru. Kamu benar-benar rendah hati, sudah terluka begitu parah. Masih santai saja. kamu mau apa? Jiang Ying, meskipun kamu melupakan aku tidak masalah. Aku akan belajar mencintaimu seperti dulu kamu mencintaiku. Kamu bilang sebelumnya, selalu ingin mencoba masakanku ini. Coba. Mr. Lu. Aku sekarang bukan istrimu. Kalaupun pernah itu dulu. Jangan ganggu aku lagi. Meskipun aku menikah, orang pertama yang kupilih hanya dia.
sekarang sudah menyerah. Jianging, apapun yang kamu lakukan, aku tidak akan menyerah padamu. Kak Xuyuan, kamu sudah bercerai dengannya dan Jianging ini. Wanita jahat itu sudah lupa ingatan. Mengapa kamu harus merendahkan diri seperti ini? Kamu akan menjadi bahan tertawaan orang. Ini hutangku padanya meskipun ditolak 1000 kali. 10.000 kali. Saudara Xuyuan, apa kau lupa adikku? Suster meninggal karena Jianging. Bagaimana Anda bisa jatuh cinta pada seorang pembunuh? Sebenarnya kau dan aku tahu. Kematian Xiahe tidak ada hubungannya dengan Jianging. Jangan muncul di depanku. Aku tidak bisa bersamamu. Saudara Xuyuan. Mengapa? Aku telah menghancurkan Jianging. Kau masih tidak mencintaiku. Nona Jiang, kau sudah bisa keluar dari rumah sakit. Cepat pergi ke prosedur pemulangan. Baik, terima kasih. Kenapa kau lagi? Hei Jianging. Lepaskan. UPS. Jianging memberiku kesempatan. Oke. Kesempatan apa yang kuberikan padamu? Bos Lu, lepaskan dia. Mungkinkah dikatakan sulit untuk tidak diundang? Apakah itu guru keluarga Lu? Apa hubungan istriku denganmu? Anda. Kau sakit, kau biarkan aku. Cepat turunkan aku. Tampaknya pulih dengan baik dan akan segera keluar dari rumah sakit. Lu Xuyuan. Bagaimana Anda bisa membuat kondisi yang tidak mengganggu saya? Kecuali kau mencintaiku seperti sebelumnya. Tidak bisa. Maka tidak ada yang bisa kulakukan. Aku menelepon polisi. Tidak masalah, aku sudah merobek perjanjian perceraian. Sebenarnya kau dan aku. Lu Xuyuan. Aku tidak sopan padamu. Kamu tidak punya amnesia kan? Aku akan menjemputmu pada hari keluar dari rumah sakit. Ini adalah perasaan ditolak. Hei Jianging. Aku sudah mengurus kebun mawar. Lu Xuyuan, aku di rumah sakit selama setengah bulan. Apakah Anda mengirim makanan atau buah? Bos Lu tidak harus mengurus perusahaan. Jianging, maafkan aku sekali. Aku harus menebusmu. Lu Xuyuan. Jangan ganggu aku lagi. Kamu bikin aku jijik sekarang. Aku nggak mau lihat kamu lagi, ngerti nggak? Jianging, kita sudah bersama selama 7 tahun. Masa dalam 7 tahun itu kamu nggak ada rasa sama aku sama sekali? Sudahlah, Jianging baru sembuh, nggak baik kena stres. Kamu kan bos Lu yang terhormat kok, malah merendahkan diri buat ngebujuk mantan istri. Masa nggak malu diliatin orang Lu Xuyuan? Lepaskan saja. Jianging. Hah, nasib berputar. Jalan panjang buat dapetin istri lagi ya Xuyuan. Aku dukung kamu secara moral. Apapun hasilnya aku nggak bakal nyerah. Kalau tahu gini ngapain dulu? Kamu nggak mau bunganya. Jianging. Kamu beneran nggak inget Lu Xuyuan? Nggak ingat. Kamu nggak beneran lupa ya? Kamu beneran jatuh cinta sama Jianging? Sebagai teman baikmu nggak mungkin aku biarin kamu hidup sendirian. Jadi aku mau jadi wingman cintamu. Lihat nih, aku udah ajak Jianging keluar.
Kali ini nggak ada Yunhan, kalian bisa ngobrol baik-baik. Teman baik. Tunggu dulu, kamu mau masuk gitu aja? Ngerti nggak sih soal romantis bawa cincin? Bawa bunga. Benar juga. Gede banget asapnya. Jianging. Nggak takut mati. Kebakaran besar, ayo pergi. Lu Xiuyuan. Kamu ngapain? Jiang Ying? Jiang Ying? Kamu kok belum mati juga? Selalu aja mau nguasain Lu Xiuyuan. Aku nggak bisa dapetin. Kamu juga jangan harap bisa dapetin kali ini. Aku sendiri yang bakal bunuh kamu. Jiang Ying? Aku tunggu di atap Jiang, kamu kan selalu pengen tahu masa lalu Lu Xiuyuan dan Xia He. Kalau gitu kamu datang sendiri ke aku. Jianging. Aku yakin bisa bikin kamu jatuh cinta lagi sama aku. Hei, Sekretaris Xiyuan Jianging bilang Xiaoyan baru saja mengajak Jianging ke atap. Jiang mungkin membahayakan Jianging. Cepat ke sini. Xiaoyan tenang dulu. Bagaimana aku bisa tenang? Kenapa aku melakukan lebih banyak darimu? Lu Xiuyuan tetap tidak mau melihatku. Kecelakaan yang menargetku itu ulahmu kan? Kau beruntung setidaknya. Lebih baik dari Xia He. Xia He, jangan-jangan. Benar, Xia He, aku yang membunuhnya. Aku menyamar sebagaimu menyuap dokter, siapapun yang menghalangiku menikahi Lu Xiuyuan harus mati. Xiaoyan, kau bilang apa? Aku bilang, Xia He, aku yang membunuhnya. Bahkan kecelakaan Jiangning itu juga aku yang mengatur. Xia He kan kakak kandungmu. Dia mati karena menyelamatkanmu. Bagaimana kau tega? Beraninya kau, Xiaoyan. Jangan mendekat. Prosesnya tidak penting, yang penting bisa mendapatkanmu. Jangan dulu emosi, turunkan dulu pisaunya. Apa sih yang kurang dariku dibanding Jiangning? Kenapa kau tidak mencintaiku? Xiaoyan, jangan terus-terusan salah. Sekarang semuanya masih bisa diperbaiki. Tapi yang aku inginkan dari awal sampai akhir, hanya kau, Lu Xiuyuan. Jianging. Kali ini akhirnya aku menangkapmu. Jianging. Lihat kau baik-baik saja, aku lega. Xiaoyan sudah ditangkap. Jianging, kasih aku kesempatan lagi.
Kita mulai lagi ya. Lu Xiuyuan, kau lupa. Kita sudah bercerai. Jianging, aku bersumpah. Aku akan selalu baik padamu. Selalu mencintaimu. Aku akan berlipat ganda baik padamu. Jangan tinggalkan aku. Lu Xiuyuan, sadarlah. Meski kita kembali hanya akan mengulang kesalahan yang sama. Tidak akan, Jianging. Aku mohon kita masih bisa mulai lagi. Masih bisa. Kita tidak bisa kembali. Jianging. Cincin saya. Cincin. Cincin saya. Benarkah sudah memutuskan untuk pergi ke luar negeri? Bagaimana dengan Lu Xiuyuan? Ada rintangan antara aku dan dia. Mungkin sudah tidak bisa diatasi. Ayo. Jiang. Kamu datang buat apa? Aku tidak ingin melihatnya seperti itu. Pergi cari dia. Terima kasih. Jianging. Semoga kamu bisa meraih